Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Syaira Feni Iskandar. Di sini aku bakal ngebahas modul yang ketiga, yaitu NAT. Pengertian NAT. NAT itu singkatan dari Network Address Translation, merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protocol yang bersifat privat IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Jenis NAT. Yang pertama di sini ada full connect, one-to-one NAT. Jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Yang kedua, ada restricted connect. Lebih aman daripada full connect. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Yang ketiga ada port restricted connect. Sama seperti restricted con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Yang keempat ada symmetric NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda berbeda IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jadi nggak ada port yang tetap setiap arah punya pasangan sendiri. Di sini ada tipe NAT. Yang pertama ada NAT tipe statis. NAT statis menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Yang kedua, ada NAT tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Nah, di sini aku bakal ngejelasin yang NAT dengan sistem overload. Menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Sejumlah IP lokal atau internet internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Hal ini sangat menghemat menggunakan alokasi IP dari ST. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Nah, di sini aku sudah bikin topologinya. Di sini aku di sini ada server, di sini tuh pusat internetnya gitu. Ini kita ganti namanya, jadi tetap server. Router 0 ini aku ganti. Ini perusahaan Google. Router yang ini ISP
Dan yang ini tuh dia sebagai klien. Nah, di sini juga aku bakal ngasih AS. AS-nya, AS di sini AS1, Autonomous System 1. Di sini AS2. Kita nyalain dulu semua interface-nya. Ini interface gig 00 dulu yang mengarah ke server. Interface gig 00, IP address 172.168.255.255.255.0. Lalu shutdown. Interface gig 01, IP address-nya 10.1.255.255.255.255. Shutdown. Di router sini enable configure interface gig 00, IP address-nya 10.10.10.255. No shutdown. Interface gig 01, IP address-nya 11.11.11.255.252. No shutdown. Di router client enable config interface gig 00, IP address-nya 11.11.11.255.255.255.255.255.255.255.255. No shutdown. Selanjutnya interface gig 01. Shoot langsung, soalnya kita bakal bikin VLAN-nya just interface. Interface 01.10 untuk session.1q 10, IP address-nya 192.168 10 1 255 habis itu interface gig 01.20 untuk selection.1q 20, IP address-nya 192.168.20.21 255.255.255. Kita isi IP-nya dulu. IP-nya dulu 192.168.10.2. Ini 192.168.10.1. 192.168.10.2. 192.168.21. Kita di sini bikin VLAN-nya. Enable connector
Interface FA01 switchboard mode terang VLAN 10 VLAN 10 interface VLAN 10 namanya tetap 10 aja. Interface F02 switchboard dari access switchboard access VLAN 10 VLAN 20 name-nya 20 interface FA03 switchboard mode access switchboard access VLAN 20. Cepat-cepat kita isi dulu. 172.16.23 255 172.16.23 1. Di sini kita di router Tigo bakal konfigurasi BGP. Exit router BGP 1. Kita masukin apanya? Router BGP 1. Nah, di sini kita masukin neckboard-nya yang tetangga berarti 10, 10, 10, 2. Habis itu remote task-nya juga 2. Network-nya masukin yang 10, 10, 10, 10, 0. Mask-nya 255, 255, 255, 252. Network-nya lagi 172, 16, 23, 0. Mask-nya 255, 255, 255, 0. Di router ISP kita konfigurasi BGP 1 aja. Sini aku kepencet 11, jadi kita pakai 11. Network-nya yang 10, 10, 10.1. Remote bus-nya ke 1. Nah, sini sudah ada. Di situ kita masukin network-nya. Network-nya tuh yang ini sama yang ini. 10, 10, 10.0. Masnya 255, 255, 255, 252. Network lagi 11, 11, 11.0. Masnya 255, 255, 255, 252. Di sini kita bakal melihat coba show IP root. Coba kita lihat lagi di sini.
Exit direction IP route. Di sini kenapa di sini belum ada ya teman-teman PGP-nya. Cuma di sini enable config English. Sekarang kita buktiin yang 172 11 23 2. Lagi loading. Di sini masih 0%. Nah, di sini kita akan menstatic routingkan IP root 0 0 0 Apa? 0 0 0 Buta. 0 dotnya 11 11 11 bisa. Cepet banget. Kita coba lagi routing 172 16 23 2. Kenapa ya? Nah, gimana caranya kita akan mengubah IP si private ini menjadi public. Di sini aku bakal ubah IP private ini menjadi public. Caranya di sini gimana? Kita pakai yang namanya access list 1 formatnya. Kita masukin IP-nya 192.168.10 0 0 0 0 0 255. IP not IP not in site search list to interface technology overload. Nah, kita masuk ke interface git noise. Nah, di sini type not outside. Kalau masuk ke interface git noise 1, bilang 10. Ini kita bikin IP not inside. Nah, untuk VLAN 20 kita bikin yang outside. Outside. Mungkin itu saja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.